jika bertanya hasilnya, ya hasilnya tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Peron, Peggy Irawan ya, Peggy Setiawan apa ya? Peggy Setiawan alias Peron, alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Nah ya, terus apa lagi tadi? Pertanyaan apa lagi? Inisiatif sendiri. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit lah ya. Semenjak saat kami sudah diberikan kuasa secara resmi oleh keluarga Vina, tentunya kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar. Namun di hari pertama kan sudah ada komunikasi ya, teman-teman juga kan tahu kita Pak Hotman teleponan langsung. Tapi komunikasi selanjutnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Selalu dilempar dari penyidik, dilempar ke Kasubdit coba ditelepon tidak ada jawaban, kemudian kami coba menghubungi Pak Dir, sama juga tidak ada jawaban. Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk datang ke Polda Jabar, itu pun atas informasi teman-teman media. Jadi Pak Hotman informasi ke kami kalau hari ini akan diadakan press release perihal penetapan hasil penangkapan kemarin. Begitu. Jadi tidak ada undangan resmi dari Polda. Padahal kami ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina. Begitu. Bu, apa yang paling membuat kuasa hukum ini kecewa terhadap hasil rilis dari Polda Metro Jaya tadi dari Polda Jabar? Apa yang membuat kecewa? Oke. Jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya, dan ada juga hal yang membuat kami kecewa. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Begitu. Ya, artinya dalam hal ini adalah kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisi melempar kait ke kejaksaan, yang artinya ini adalah kesalahan kejaksaan bahwa pembuktiannya bahwa 2 DPO itu seperti tidak ditiadakan sama mereka. Harusnya ini pihak kejaksaan yang harus menilai itu. Oke, kita bahas perihal itu tadi ya. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti. Singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Peron. Jelas ini. Ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu. Kami taunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Dengan ditiadakannya seperti ini, gimana harapannya? Ya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Benar. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong.
Dan dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang. Nah. Kalau begitu. Berarti diduga ada mafia hukumnya atau gimana? Maksudnya ada yang bilang mafia hukum diduga ada mafia. Tidak ada mafia. Bukan, saya tidak pernah mengatakan ada mafia hukum ya. Kami hanya memperjelas bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Ntar ada motor. Oke? Ada 3 nama DPO. Tetapi saat ini dinyatakan oleh Polda Jabar 2 nama tersebut hilang. Nah, bagaimana coba tanggapan kawan-kawan? Berarti semua fakta persidangan itu dianggap tidak sah dong. Sumir dong. Sumir. Sumir. Memang ini artinya dalam, Objektif ya, dalam proses hukumnya Ya. pengadilan sebelumnya adalah bisa dipastikan tidak sah kan harusnya kan. Karena Iya. ternyata fakta-fakta Ada yang PMH. ternyata tidak sesuai dengan apa yang Iya. kayak gitu. Nah, kuasa hukum sendiri dari keluarga Vina, apakah nanti mendesak pihak kepolisian Tentu. ataupun dari pihak kejaksaan sendiri atau pihak pengadilan? Siapa yang untuk bertanggung melakukan jawab? pengadilan ulang gitu? Jadi kami tidak akan mungkin berbicara atau mendesak, pasti itu sudah pasti karena memang kamilah orang yang mengerti dalam proses hukum, ya kan, pasti. Cuman kami kembali lagi bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian ini? Coba, kalau 2 DPO itu dihilangkan, kami sangat mempercayai kinerja Polri. Salah kalau kami bilang kami tidak percaya. Kepada siapa lagi kita akan mengadu kalau Polri aja kita sudah tidak bisa percaya. Saya percaya, kami ini semua tim hukum, Pak Hotman juga percaya. Cuma pertanyaannya, kalau ada perubahan secara sepihak ini ya saya katakan tidak melalui persidangan ya, apakah ini bisa menjadi acuan, kemudian apakah ini akan memperbaiki sistem hukum? Ya. Kalau saja putusan pengadilan itu sudah dibelok-belokkan begini. Iya. Begitu, ada si Intan atau yang pertama? Ya. Selain 2 yang hilang DPO juga tadi kan yang ditangkap tadi mengaku bahwa dirinya bukan seorang pelaku. Gimana sih? Sampaikan tadi. Oh ya, itu hak dia saja, mau dia mengaku bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati, itu hak dia. Nanti biar kuasa hukumnya yang memberikan pembelaan terhadap dia. Kalau masalah bersalah atau tidak, kita yakinkan dia adalah Peggy yang seperti keyakinan pada persidangan hari ini. Tapi kan sebelumnya tersiar bahwa di media bahwa dia adalah salah satu pejabat, tapi maaf nih, bukan menskrit, tapi dia ada Anak pejabat. Gimana? ada berbeda dengan Kami tidak mau membahas perihal Ranah anak itu, pejabat bukan ya. ranah itu. Karena kami tidak melakukan proses penyelidikan ataupun proses pencarian. Iya. Jadi nggak mau juga kami dikait-kaitkan dengan ini. Jangan sampai nanti kami perang dengan masyarakat, gitu. Jadi cukuplah kepolisian yang memproses dan mencari bukti-bukti. Tetapi seharusnya karena ini sudah terjadinya produk hukum, Ya. berarti kan yang harus bersinergi kejaksaan dalam hal ini. Jangan juga kami yang diadu dengan masyarakat. Orang kami di sini korban loh. Tapi terkait hal itu sendiri kan, maksudnya bukan mengadu dengan masyarakat, tapi kan akhirnya sebagai kuasa hukum dari pihak korban, mungkin ada nggak sih maksudnya tindakan untuk mencoba cross check kebenaran itu sendiri loh Kak? Loh, Soalnya kan emang yang mencoba untuk mencari tahu gitu loh, walaupun dilakukan atau enggaknya. Sekarang kan gini, semua prosesnya kan ini yang menyelidiki itu kan pihak kepolisian. Tentu kita nggak bisa bertanya kemana-mana lagi selain ke pihak kepolisian. Sampai hari ini pun saya dan tim datang ke sana untuk menanyakan perihal hal tersebut. Prosesnya seperti apa sampai ada press release hari ini menyatakan bahwa 2 DPO itu dianggap fiktif. Kami menanyakan tapi kami tidak diberikan akses. Nah, itu yang menjadi lagi tanda tanya lagi kepada kita, ada apa? Harusnya pihak kepolisian itu membuka jalur akses, memberikan seluruh informasi secara jelas dan detail kepada kami. Kami pihak korban tidak mungkin kami setuju ada 3 DPO lalu dihilangkan, tidak mungkin. Jadi kita bertanya, apakah amar putusan itu betul atau tidak? Seperti itu. Kenapa bisa jadi ada 1 DPO saja, 2 DPO-nya hilang? Bagaimana ceritanya? Itu kami mau menanyakan hari ini, tapi aksesnya ditutup.
Apa yang membuat mereka melakukan penutupan akses? Saya tidak tahu. Yang Ya, jelas ini tadi yang saya katakan. Dari mulai kami memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum 10 tidak hari. ditanggapi. Dari mulai kami mencoba menanyakan dan mencoba untuk menghadap tidak ditanggapi. Sampai hari ini pun terjadinya press release kami tidak diberitahu. Sampai kami datang tadi dengan inisiatif terburu-buru sendiri. dengan inisiatif sendiri mencoba komunikasi juga tidak ditemui dengan alasan Ada jangan mendadak. Kan ini lucu, kok mendadak? Seharusnya mendadak tuh siapa? Yang mendadak tuh ya mereka. Kenapa tidak beritahu kami? Kenapa tiba-tiba ada press release? Nah, harusnya kan informasi disampaikan. Oke, seharusnya teman-teman kepolisian jangan terlalu cepat memutuskan bahwa ini adalah tidak ada dua DPO fiktif. Tanyakan dulu. Oke, kalian punya wewenang terhadap pemeriksaan, terhadap penyelidikan. Tapi tanyakan dulu kepada kami apa saja. Kita bisa discuss dong alasan-alasan itu. Berarti ini kan ada PMH-nya di dalam putusan itu. Bukan tidak mungkin para terpidana melakukan gugatan loh. Mereka bisa melakukan gugatan. Ya, tapi tepatnya mungkin ya ini lebih ke blunder Blunder akhirnya. antara penyidikan, tuntutan, putusan sehingga keluar DPO. DPO. Tapi kenapa statement dari kepolisian tiba-tiba DPO ini tidak ada? Itu kan pertanyaan besar. Seharusnya ya kawan-kawan media bisa uber dong ke sana, pertanyaan seperti apa, jawabannya seperti apa. Jangan terlalu fokus ke kami juga gitu kan. Mungkin sebagai tambahan sepertinya, sebagai tambahan ya, perlu rekan-rekan wartawan untuk meminta klarifikasi kepada kejaksaan sepertinya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena menurut kami bahwa dengan adanya 3 DPO berdasarkan putusan, namun hari ini polisi mengatakan bahwa ini tidak ada, maksudnya hanya 1 dan 2 tidak ada, itu berarti sama saja polisi mengatakan bahwa kerja penyidikan di tingkat penuntutan itu tidak maksimal. Begitu juga dengan kepolisian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa serangkaian tuntutan yang ada itu karena berdasarkan berita acara di penyidikan. Nah, lalu kenapa hari ini polisi mengatakan bahwa ini karena mereka mungkin diintimidasi atau seperti apa, lalu itu hanya pernyataan yang kemudian yang tadi saya bilang kayak ibaratnya ngelempar tai ke kejaksaan. nah seperti itulah. Makanya menurut kami bahwa hal yang paling tepat adalah rekan-rekan wartawan harus meminta klarifikasi kepada kejaksaan yang menuntut perkara tersebut, yang memegang perkara tersebut. Mungkin kalau dari kami seperti itu. Satu lagi tambahan boleh nggak? Iya. Terkait 2 DPW yang setelah ditiadakan oleh pihak kepolisian, apa dari pihak tim kuasa hukum ini mendesak agar pihak kepolisian tetap mencari 2 DPO tersebut atau seperti apa ya, Pak? Ya, berdasarkan putusan. Ya berdasarkan putusan kami akan tetap tegas bahwa 2 DPO berdasarkan putusan itu kami yakin bahwa itu ada. Berarti agar tetap dicari begitu ya? Harus dan wajib dicari. Itu kan udah produk hukum. Iya. Dan dengan adanya tadi presiden, tanggapan keluarga Vina sendiri seperti apa? Jelas kecewa. Jelas kecewa. Tadi mereka sempat telepon saya. Dia kaget terhadap statement dari Polda. Loh Bu, kok cuman 1? Tapi saya coba menenangkan bahwa sabar. Saya yakin ini kepolisian hanya meminta waktu mungkin ya. Saya coba menenangkan mereka dan saya katakan kami akan coba berkoordinasi, coba kami rapatkan dulu dengan Pak Hotman perihal hilangnya 2 DPO ini. Dan tentunya ini menjadi PR besar lagi. Akhirnya bukan hanya kepolisian tapi kejaksaan. Ya. Kenapa juga kejaksaan tidak bekerja selama ini? Pertanggungjawaban atas Ya. amar putusan seperti itu. Nah, tapi Pertanyaannya seberapa memang harus kejaksaan. Ya. Iya. seberapa yakin bahwa ini yang ada DPO yang masuk Peggy atau hanya pemeran pengganti saja, Pak? Nah, Bagaimana? Rilis yang tadi apakah yakin bahwa dari sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina Yang melakukan penyelidikan semua kan kepolisian, tentu percayalah, kita harus percaya. Jadi begini, yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan itu kan pihak kepolisian. Tentunya dengan kasus ini viral, saya yakin tidak mungkin kepolisian akan asal menangkap ataupun asal menetapkan tersangka. Ini sangat berbahaya loh. Kalau kita tidak percaya dengan hasil pemeriksaan, terus kita percaya sama siapa?
Apa yang harus kita lakukan di tengah ketidakadilan ini? Kalau memang kepolisian tidak sanggup, berarti kita harus bagaimana? Gitu. Jadi simpelnya adalah perihal Peggy ditangkap, berikut dengan alat bukti, keterangan saksi kan dirasa sudah cukup menurut Polda. Kami selaku kuasa hukum korban hanya melihat perkembangan, dan tentunya kami pasti senang dengan hasil ini. Tetapi yang tidak senang itu tadi, kenapa kok DPO-nya hilang dengan alasan yang tidak masuk di akal. Itu menurut, kalaupun mau dinyatakan hilang, Siapa yang bertanggung jawab? siapa yang bertanggung jawab? Itu yang harus dipertanyakan. Iya kan? Nah, Paling utama itu. Yang paling utama itu, siapa yang bertanggung jawab? Bisa menetapkan produk hukumnya. Gitu. ya, Blunder. Iya. Ini kan pernyataan kepolisian itu menurut kami blunder. Dia bertentangan dengan putusan, bertentangan dengan penuntutan gitu. gitu kan? Jadi gini, saya tambahan tadi satu press release mengatakan bahwa kenapa ada BAP yang dicabut itu karena ada tekanan dari pihak lawyer yang menyuruh, ya kan? Atau Merekayasa untuk mencabut. Berarti secara tidak langsung polisi itu mengatakan BAP itu benar adanya. Loh, lah sekarang dari BAP itu benar adanya, tiba-tiba dua DPO di dalam nama BAP itu hilang. Jadi itu jadi tanda tanya buat kita. Jadi kita di tim kuasa hukum harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Dari BAP turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat 1 DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Hilang, tidak ada fiktif. Itu harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan. Saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Jadi, Iya, adalah karena pihak masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa. Mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan. iya, justru Yang paling dikhawatirkan kan seperti itu. ya, Iya dong. Jadi gini, 8 tahun tidak tertangkap isu yang tersebar. Tetapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan. Ya. Oke, kita maklumi itu memang SOP. Terbiasa lah. Ya. Tetapi sekarang ketika 8 tahun ya tidak terungkap, tiba-tiba sudah 1 tertangkap, hilang lagi 2 DPO itu. Bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu? Gitu. Bagaimana ini? Terus kami ini mau cari keadilan kemana? Satunya jangan pada presiden. Ya berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini, Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Iya. Sekian lama menunggu, sekian lama berharap akan ada keadilan. Tahu-tahu sudah dapat 1 orang, 2-nya dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Udah terjadi produk hukum juga. Nah, apa lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Sudah. Sedikit Kak, mungkin ini menurut pandangannya aja, apakah bisa dikatakan ada SOP yang melenceng dari pihak berwajib sendiri? Bisa saja. Yang bagaimana? Ada SOP yang melenceng terkait penangkapan tersangka, penangkapan Peggy. Nah, kalau itu ditanyakan kami tidak bisa menjawab, ya. Karena kami tadi kan udah katakan tidak bisa ketemu dengan pihak kepolisian. Ya kan? Siapapun itu Kalau penyidiknya kami pun. mengatakan ada SOP yang salah, itu kami salah. Sudah memutuskan sebelum kami mendapatkan informasi yang jelas. Gitu. Maksud dan tujuan kami tadi justru datang ke Polda itu supaya pertanyaan yang timbul di masyarakat ini bisa kami jawab. Linda mana, Peggy mana, DPO mana. Selalu ini terus yang ditanyakan masyarakat. Sementara kan masyarakat tidak paham tentang proses hukum. Masyarakat kan pasti hanya menilai, kami taunya ada 3 DPO, kami taunya ada Peggy A, Peggy C, Peggy B, segala macam. Jadi kalau kita dikatakan SOP-nya salah, kami tidak tahu itu. Intinya kami ini wakil dari keluarga almarhum Vina selaku kuasa hukum. Gitu. Kami tidak bisa menjelaskan secara detail karena kami belum ketemu. Kami sudah coba menghubungi, coba komunikasi, bahkan saya sampai telepon Pak Hotman. Pak Hotman menghubungi salah satu
petinggi Polri untuk kami bisa ketemu juga tidak bisa. Jadi pertanyaannya, mohon maaf ini rekan-rekan Polda Jabar ya, kami sangat kecewa, Tan. Kecewa kami. Sudah jauh, kami tidak diundang, ya kan, dapat informasi yang tidak memuaskan, tiba-tiba kami ditolak. Aksesnya ditutup ya. Berarti bisa ditegaskan bahwa Polda Jabar masih menutupi kasus ini? Ya, bisa Ya, jadi, bisa jadi, Bisa jadi bisa jadi itu. Sedikit penegasan berarti. Tidak ada transparansi, tidak ada Malah menjadi tergesa-gesa juga nggak sih? Iya, ini Ya, kan terlalu tadi sudah tergesa-gesa. jelas terlalu cepat untuk menetapkan tidak ada 2 DPO lainnya. Hanya Yakinkan, dalam waktu beberapa hari penyelidikan tiba-tiba hanya ada 1 DPO, itu terlalu cepat menurut kami. 4 hari kan katanya tadi, dalam Iya, waktu 4 dalam hari. waktu 4 setelah hari. ditangkap itu, Pak. Gitu loh. Dalam waktu 4 hari. Juga ada oknum yang lebih berkuasa di atas kepolisian. Nggak bisa kita katakan itu, nggak bisa. Itu di luar ini Nggak. Tapi ada khawatir Masyarakat bisa menilai sendiri kalau dari tim kuasa hukum keluarga bahwa Peggy yang tadi dirilis khawatir kayak yang sebelumnya nggak sih sudah 8 tahun ternyata salah tangkap atau seperti apa? Oh, beda gini Bagaimana? sih. Beda salah, takutnya Peggy tadi bukan Peggy yang asli. Jadi gini, kan tadi ada konferensi persnya sudah ditunjukkan juga beberapa bukti bahwa Peggy yang dihadirkan alias Perong alias Robi Irawan itu memang sudah mengganti identitas. Ya kan, mengganti identitas. Pada tahun 2016 juga pernah polisi mendatangi rumahnya dan menyita motor yang digunakan pada saat kejadian. Lalu ada fakta baru lagi, ini saya bantu jadi dari ini ya, dari press release hari ini ya. Jadi ada fakta baru lagi bahwa ayah kandungnya Peggy ini mengaku kan bercerai dan mengaku kepada warga bahwa Robi ini adalah keponakan, jadi tidak diakui sebagai anak. Nah itu bisa rangkaian cerita bohong yang berapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Perong alias Robi Setiawan. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ya itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia. Tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Masyarakat harus percaya bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan, ada saksi, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka yang betul-betul press release hari ini, ya itulah gitu loh. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah, rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah, rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap, sudah, kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun, ini PR kita. Apakah ini benar-benar ada atau tidak? Seperti itu. Jadi jangan terpecah fokusnya. Jangan terbawa arus, perihal wajah, perihal kasihan. Saya yakin pihak kepolisian sudah sangat-sangat cermat dalam hal ini. Urusan gitu. Salah tangkap, urusan kepolisian, bukan urusan kami. Iya. Karena kami senang kalau ada terduga pelaku pembunuhan tertangkap, itu kami senang. Iya. Yang kami tidak senang kenapa DPO-nya hilang. Itu. Nah, itu. Ya. Jadi apakah nanti kuasa hukum ini akan tetap mengikuti alurnya itu nanti ke pengadilan untuk mengetahui, sehingga apakah ada pengakuan dari tersangka PG ini dia tidak mengakui buat DPO ini dari 2 nama DPO yang hilang ini. Kami tetap akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas itu. Ya itu Putusan tadi. Itu. Kita kan pasti akan terus mengikuti. Cuman itu tadi, Mas. Kalaupun itu hilang, siapa yang bertanggung jawab? Dari misalkan dari keterangannya si Peggy, misalkan nih, ataupun dari keterangan napi yang lain, ya berarti siapa yang bertanggung jawab atas keterangan itu? Ayo, berarti seluruh masyarakat Indonesia dibohongin dong, iya kan? Berarti ada konsekuensi dan sanksinya nggak ini? Pertanyaan saya, memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Apakah iya ketika keterangan ini benar palsu harus kita laporkan ulang mereka?
sementara mereka sudah menjalani masa hukuman. Kan dasarnya DPO itu kan hasil fakta persidangan. Ini udah ada juga. Sudah ingkrah. Keputusan. Gitu. Kan sejauh ini sudah ada satu saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Ya. Dari pihak keluarga Vina sendiri nanti Yang mana? Ada tadi yang di press release tadi disebutkan dari ada. keluarga Vina nanti Oh, rencananya akan mengajukan perlindungan juga kan ke LPSK atau seperti Oh iya, iya kami sudah. Sudah. Ke LPSK kita sudah. Kami sudah mengajukan press release ke LPSK. Kemudian nanti insya Allah Linda juga akan kami dampingi. Tapi kebetulan karena besok Linda sudah ada, ini saya bocorin sedikit. Besok Linda sudah ada panggilan di Polda Jabar. Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Kemungkinan kami belum bisa mendampingi dan Linda juga masih meminta waktu karena anaknya sakit. Gitu. Jadi supaya terang benderang nanti ketika Linda ini muncul, apakah Linda ini yang diduga oleh kita selama ini atau oleh masyarakat Indonesia ini adalah orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan, ataukah dia hanya sebagai perantara, ataukah dia mengetahui tapi tidak lapor. Kan ada kemungkinan-kemungkinan. Kami juga tidak bisa, kami sudah menanyakan namun jawabannya masih satu. Jadi nanti kita tinggal tunggu rekan-rekan setelah dari pemeriksaan tersebut. Saya pasti akan informasikan ya, pasti juga akan kita buka supaya tidak menjadi konsumsi publik yang negatif. Gitu. Jujur Linda dan keluarganya, Linda juga sudah punya suami dan itu bukan Egy ya, yang seperti tersebar luas juga. Jadi Linda bukan Egy suaminya, dan Linda sendiri siap untuk bertemu dengan media setelah Linda diperiksa dan diambil keterangannya dari Polda. Jadi Pak penegasan berarti yang diajukan untuk perlindungan ke LPSK itu saudara Linda ini atau seperti apa? Linda juga Akan kami ajukan. Akan kami ajukan. akan gimana? Sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa pengajuan perlindungan ke LPSK? LPSK dalam proses. masih dalam proses karena kemarin memang kita mau gabungkan tapi karena kita ketahui Linda kan baru, jadi masih proses. Nanti hari Senin kami ke Komnas HAM ya, jam 1 di Komnas HAM ya, hari Senin ya. Ya, kami diundang oleh Komnas HAM. Ya pasti terkait ini, masalah ini. Jadi pertama kali atau seperti apa? Yang mana? Komnas HAM. Baru pertama kali ke Komnas HAM. Begitu. Ada lagi? Itu dong Kak, minta Rudiana sebagai pelapor muncul. Oh iya. Harapan- Statement aja, statement. Enggak apa-apa. Ya. Ya, jadi kan ini kan jelas ya, pelapornya adalah Bapak Rudiana. Ya, itu dimana kita tahu itu adalah ayah almarhum Egy. Ya, seperti itu. Jadi sejauh ini kita masih mencari dan masih terus mau berkomunikasi dengan Bapak Rudiana, tapi Bapak Rudiana masih menutup akses. Ini mumpung ada di media, ya kami meminta supaya Bapak Rudiana muncul supaya ini menjadi terang benderang. Karena pelapornya beliau. Pelapornya Gitu. beliau loh, bukan Rudiana, kami. bukan kami, bukan keluarga Vina. Jadi semoga Bapak Rudiana muncul, memberikan kesaksian, memberikan pernyataan pada tahun itu apa saja yang terjadi, ya. Jadi sehingga ini tidak memblunder kemana-mana, gitu. Ayah dari almarhum Egy, kita minta untuk berkomunikasi dan muncul, Iya. mengeluarkan statementnya pada tahun itu apa yang terjadi pada tahun itu, seperti itu, ya. Itu aja. Closing statement ya. Cluenya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kematian Vina dan Egy? Karena ini sudah terbit DPO dan itu sudah ada produk hukum yang terjadi. Jadi ini PR Polri harus bertanggung jawab, ya, PR. untuk Seluruh jajaran seluruh masyarakat Indonesia mencari tahu, ya, kepolisian, kejaksaan. jajaran, ya. Itu harus bertanggung jawab terhadap putusan itu. Oke, Gitu. sudah? Cukup ya? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Besok Jam 1. di Kompolnas. Komnas